Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peranan virus. Nah, pasti di antara kita mengenal virus ini hanya sebagai parasit, penyebab penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu, virus itu memiliki dampak positifnya, yaitu di antaranya ada sebagai pembuatan antitoksin. Nah, para ahli ini memanfaatkannya dengan menggabungkan sifat-sifat DNA yang menguntungkan antara virus dengan gen lain, sehingga sifat yang menguntungkan tersebut akan dimiliki oleh bakteri yang diinfeksinya. Contohnya yaitu DNA virus yang digabungkan dengan DNA manusia yang memiliki sifat antitoksin. Nah, apa sih antitoksin itu? Jadi, antitoksin adalah sebuah antibodi dengan fungsi untuk menetralisir racun. Kemudian, yang kedua yaitu sebagai fungsinya yaitu untuk melemahkan bakteri. Nah, apabila virus yang menginfeksi bakteri bersifat patogen, maka DNA virus yang masuk akan merusak DNA bakteri, sehingga bakteri tersebut menjadi tidak berbahaya karena sifat patogennya telah rusak. Contohnya yaitu pada bakteri difteri yang berbahaya akan berubah sifatnya jika di dalamnya tersambung oleh profag. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pembuatan vaksin. Nah, patogen di dalam vaksin yang sudah dilamakan membuatnya tidak berbahaya lagi karena menyerang manusia. Pemberian vaksin ke dalam tubuh manusia akan membuat tubuh kita menghasilkan antibodi terhadap patogen yang kemungkinan akan menyerang tubuh. Sehingga ketika bakteri tersebut benar-benar muncul dan hendak menyerang, tubuh sudah memiliki benteng berupa kekebalan terhadap patogen itu. Vaksin ini merupakan salah satu tindakan medis yang tujuannya adalah mencegah penyakit, tetapi bukan mengobati. Ingat ya, vaksin ini cuma mencegah, tetapi tidak mengobati. Karena itulah vaksin itu sangat penting diberikan pada setiap orang sebelum terinfeksi penyakit tertentu. Seperti peristiwa yang terjadi di Indonesia sekarang, yakni pandemi. Nah, alangkah baiknya bagi kita yang belum terkonfirmasi positif COVID-19 melakukan vaksinasi agar membantu sistem imun tubuh kita dalam melawan penyakit. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang yang telah sembuh dari COVID-19. Setelah sembuh, mereka memiliki antibodi alami yang mampu mengenali dan melawan virus. Namun, belum diketahui secara pasti berapa lama antibodi alami tersebut dapat melindungi tubuh dari virus. Itulah alasannya mengapa orang yang pernah terkonfirmasi COVID-19 tetap perlu mendapatkan vaksin. Dengan vaksinasi, kekebalan tubuhnya akan lebih kuat dan risiko untuk terkena infeksi virus kembali akan lebih kecil. Kemudian, manfaat virus selanjutnya yaitu untuk membuat peta kromosom. Virus dapat dimanfaatkan untuk membuat peta kromosom yang penting dalam dunia kedokteran, yang dapat membantu para dokter dalam menjalankan tugasnya, menganalisa dan membuat terobosan terbaru dalam bidang kedokteran. Nah, peta kromosom itu apa sih? Peta kromosom adalah gambar skema sebuah kromosom yang dinyatakan sebagai sebuah garis lurus yang memperlihatkan lokus setiap gen yang terletak pada kromosom tersebut. Kemudian selanjutnya ada virus yang merugikan manusia. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa contohnya saja. Yang pertama yaitu ada influenza virus. Gambarnya seperti ini. Influenza virus merupakan virus yang menginfeksi saluran pernafasan.
Gejalanya berupa pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala, serta penularannya melalui percikan air liur penderita yang keluar saat penderita bersin ataupun batuk. Kemudian yang kedua ada HIV. Virus ini masuk melalui peredaran darah dan menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh seseorang yang berfungsi sebagai penghasil atau produksi antibodi untuk melindungi tubuh dari serangan berbagai macam penyakit. Kemudian yang ketiga ada Ebola virus. Nah, virus ini menyebar melalui kontak kulit dan cairan tubuh penderita. Awalnya penyakit Ebola menyerang sel darah putih, kemudian tembus ke berbagai organ tubuh dan lapisan tubuh. Biasanya dalam kurun waktu 1 minggu, penderita akan mengalami pendarahan di bagian dalam tubuh serta mengalami kerusakan berbagai fungsi pada organ seperti bagian-bagian ginjal dan hati. Pada tahap ini akan muncul gejala berupa rasa lelah di seluruh badan, suhu tubuh naik, serta sakit kepala. Pendarahannya hebat, dan selanjutnya akan disertai dengan proses menggumpalnya darah penderita yang berujung pada kematian. Virus ini selain merugikan manusia juga ada beberapa virus yang merugikan hewan. Contohnya yaitu ada paramyxovirus. Virus ini menyebabkan penyakit NCD. Virus ini juga menyerang sistem syaraf pada unggas, contohnya yaitu ayam. Penyakit ini sering disebut sebagai penyakit tetelo. Gejala penyakitnya yaitu mencret dan batuk-batuk. Kemudian yang kedua ada rabivirus. Virus ini menyebabkan penyakit rabies, serta menyerang sistem syaraf pada hewan berdarah panas, contohnya anjing, kucing, dan kera. Virus ini dapat menular ke manusia melalui gigitan hewan yang menderita penyakit tersebut. Selain merugikan manusia dan merugikan hewan, virus juga ada yang merugikan tanaman. Contohnya yaitu ada tobacco mosaic virus atau disingkat sebagai TMV. Virus ini menyebabkan penyakit mosaik pada daun tembakau. Gejalanya yaitu timbulnya bercak-bercak berwarna kuning pada daun tembakau, sehingga menghambat pertumbuhan daun tembakau. Lalu contoh yang kedua yaitu ada virus tungro. Virus ini menyerang batang dan akar padi, sehingga tumbuhan padi menjadi kerdil atau tumbuhnya secara tidak normal. Virus ini ditularkan melalui serangga wereng coklat dan wereng hijau. Seperti ini contohnya bila tanaman padi yang terkena virus tungro. Sekian pemaparan materi mengenai peranan virus. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.